Ya, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di webinar Esri Indonesia, yaitu Directions Live Online. Perkenalkan, saya Muhammad Muzamil dari tim Solutions Esri Indonesia yang akan menjadi host pada webinar hari ini. Sebelum kita mulai, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi ini kami rekam agar Bapak dan Ibu dapat menyaksikan tayangan ulangnya yang akan kami kirimkan melalui email, serta tersedia juga di website kami atau YouTube channel Esri South Asia. Ya, webinar kali ini berjudul Data Science and AI in ArcGIS, di mana akan dibahas mengenai analisis citra dengan metode deep learning dan alur kerja berbasis AI tentunya. Tidak hanya materi presentasi, tetapi juga akan ada demonstrasi dan langkah-langkah aplikasi teknologi deep learning pada ArcGIS Pro, mulai dari melatih dan menyiapkan model data hingga memprosesnya menjadi model data terlatih yang dapat Bapak Ibu pakai untuk inferensi. Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi dan perangkat yang diperlukan untuk mengefisiensikan pemrosesan data geospasial dan memaksimalkan data citra yang dimiliki. Ya, saya perkenalkan presenter webinar hari ini yaitu Mas Amri Rashidi sebagai Associate Data Scientist di Esri Indonesia. Selamat pagi, Mas Amri. Pagi Mas Jamil, pagi Ya, Bapak Ibu sekalian. baik. Sekilas saya bacakan biografi Mas Amri terlebih dahulu. Latar belakang beliau adalah sarjana dari jurusan Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung dan berpengalaman di startup teknologi dan juga akademisi. Dengan latar belakang tersebut, Mas Amri memiliki minat yang besar di bidang geoscience, teknologi, dan penelitian di bidang AI. Selain itu, Mas Amri juga gemar berbagi informasi di blog tentang penjelajahannya ke berbagai daerah dan melakukan coaching bagi penggiat data science dan AI. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja webinar hari ini. Silakan, Mas Amri. Terima kasih Mas Jamil atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan langsung mulai aja untuk uh, presentasi atau sesi kali ini. Ini adalah outline yang akan dipresentasikan selama kurang lebih 45 menit ke depan. Kita akan mulai mengenai overview, kemudian kita lanjut ke workflow, perbandingan workflow antara GIS dan AI. Kemudian kita akan mulai getting started bagaimana bisa Bapak Ibu bisa memulai penjelajahan GeoAI dengan bantuan produk-produk ArcGIS. Kemudian akan ada beberapa contoh advanced AI implementation sebagai referensi Bapak Ibu bagaimana bisa memanfaatkan AI pada sebagai solusi-solusi dari permasalahan di tempat Bapak Ibu. Oke, kita mulai dengan overview itu getting to know atau mengetahui apa itu GeoAI. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, nih di sini ada sedikit poll gitu ya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai GeoAI sebelum webinar ini? Ini sebagai benchmark gitu ya untuk mengetahui seberapa banyak exposure Bapak Ibu terkait GeoAI ini bisa diisi segera. Pollnya sudah aktif, seharusnya sudah bisa diisi. Ini hanya ada dua jawaban, itu sudah tahu belum? Nah, GeoAI ini mungkin untuk AI-nya sendiri, Bapak Ibu sudah sering mendengar gitu ya, ini sudah hype dari mulai akhir pandemi itu sudah sangat sering uh, disuarakan gitu ya di berita-berita atau di artikel-artikel. Namun untuk GeoAI sendiri ini mungkin tidak sefamiliar AI gitu ya. Oke, ini sudah ada cukup banyak yang voting. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sudah ada 75% dari total peserta yang sudah vote. Ini kalau kita lihat yang agak 50-50 gitu ya, mungkin 1% lebih banyak yang sudah mendengar GeoAI dan 49% sisanya belum pernah mendengar mengenai GeoAI. Ini tidak masalah karena kita akan mulai dari saat awal gitu ya, mulai dari overview kita lanjut presentasinya. Jadi untuk Bapak Ibu kita samakan dulu definisi mengenai apa itu GeoAI.
GUI bisa dideskripsikan dengan dua lingkaran ini ya. Ada lingkaran GIS di sebelah kiri. GIS ini adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan data-data geospasial. Kemudian ada AI di sini. Di sini ada dua lingkaran lagi di dalam AI ini, ada machine learning dan ada deep learning. Nah, irisan antara GIS dan AI inilah yang disebut sebagai GUI gitu ya. Jadi machine learning dan deep learning sebagai bagian dari AI juga adalah bagian dari GUI. Nah, GUI ini sendiri kata kunci utamanya adalah di bagian dua ini, accelerate real world understanding. Jadi mungkin di di luar sana ada berita-berita yang menyebutkan bahwa AI menggantikan manusia, itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, tapi yang paling yang lebih tepat gitu ya adalah untuk mengakselerate real world understanding. Jadi GAI ini membantu mempercepat proses dengan cara salah satunya otomatisasi gitu ya, si accelerate understanding. Jadi kalau menggantikan sebenarnya pada kebanyakan kasus tidak bisa 100% menggantikan, tapi mungkin prosesnya bisa 80% dipercepat, tapi 20% sisanya mungkin akan masih sangat membutuhkan intervensi dari manusia gitu ya. Karena GAI tidak akan bisa seakurat dan seteliti manusia. Nah, kita move on ke deep learning. Jadi untuk data science dan GAI pada sesi ini kita akan fokus ke deep learning di ArcGIS. Dan di deep learning ini seperti yang sudah dilihat di slide sebelumnya, ada computer vision, ada natural language processing, atau mungkin sekarang familiarnya dengan LLM gitu ya, large language model. Ada juga advanced statistic. Kali ini deep learning yang akan kita fokuskan adalah mengenai computer vision, bagaimana AI memberikan capability atau kemampuan kepada komputer untuk memahami gambar atau memahami image gitu ya. Nah, untuk deep learning di ArcGIS sendiri, ini ada di lingkaran kiri, ini ada beberapa jenis data types yang bisa diproses atau bisa dimasukkan ke dalam environment-nya ArcGIS atau platform-platformnya ArcGIS. Kemudian di sini ada task atau tugas-tugas yang berhubungan dengan deep learning itu sendiri. Jadi untuk data types ini ada sangat banyak, kemudian task-nya juga ada sangat banyak. Namun dari pengalaman kami ini adalah data types yang paling sering kami proses gitu ya. Ada yang pertama mengenai satellite imagery, kemudian ada aerial imagery. Jadi basically dua-duanya adalah imagery yang sudah terorientasi gitu ya, terorientasi tegak. Ini yang paling sering kami bantu untuk solusikan. Kemudian dari segi tasknya, ini ada 4 task yang paling sering kami hadapi. Itu adalah untuk melakukan pixel classification, kemudian object detection, ada object classification, dan juga instant segmentation. Jangan khawatir kalau masih asing dengan terminologi ini, akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Kemudian ini ada lingkaran yang sedikit lebih kecil dari dua lingkaran di atasnya. Ini adalah mengenai integrasi platform ArcGIS dengan library-library open source atau framework open source. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Python, ini mungkin Python atau R, mungkin sudah tidak asing dengan logo-logo yang ada di kiri ini ya. Ini adalah library yang sifatnya open source, jadi bisa secara gratis digunakan. Nah, ini kita bahas sedikit mengenai tadi ya, tas-tas yang cukup sering dihadapi oleh tim TSR Indonesia. Ini bisa dibedakan berdasarkan level of detailnya. Di paling kiri ada yang paling tidak detail, di kanan semakin detail hasil dari AI-nya. Jadi yang paling tidak detail itu namanya image classification. Image classification ini contoh non-spasialnya adalah AI mendeteksi konten dari sebuah gambar. Jadi diberikan gambar, ini contohnya adalah kucing gitu ya, atau hewan lainnya.
AI bisa membantu kita menjelaskan atau menyebutkan gambar apa ini. Contohnya mungkin di sini adalah AI memahami bahwa ini adalah gambar kucing atau mungkin hewan lainnya, kuda atau sapi atau yang lainnya. Nah, untuk case spasialnya salah satunya adalah damage house classification. Jadi dengan diberikan sebuah gambar, AI membantu mengklasifikasikan apakah di imagery baik itu drone atau dari satelit di lokasi tersebut apakah terdapat rumah yang rusak, jadi bisa dideteksi oleh bantuan AI. Kemudian kita move on satu level detail selanjutnya, itu namanya pixel classification. Untuk kasus non spasialnya, contohnya di atas ini adalah kalau sebelumnya AI-nya hanya bisa mengatakan apakah ada kucing di situ atau ternyata di dalamnya ada gambar kuda atau ada yang lainnya. Di pixel classification ini sudah bisa selain objeknya apa, tapi lokasinya pun bisa diketahui di mana gitu. Contohnya ini gambar yang warna kuning, ini mungkin saja berkorelasi dengan hewan kucing gitu ya di gambar ini. Kemudian mungkin yang biru ini adalah langit, yang bawahnya adalah rumput, yang ungu adalah pohon. Jadi sudah ada multiple objek gitu ya, tidak hanya ada satu objek di dalamnya, tapi ada multiple objek, dan objek ini sudah diketahui lokasinya ada di mana. Nah, untuk case spasialnya itu salah satu contoh yang cukup populer adalah land cover classification. Jadi di sini bisa dilihat contohnya dari citra satelit atau citra drone. Ini AI membantu mengklasifikasikan pixel-pixel tersebut masuk ke kelas yang mana. Mungkin anggap saja ini yang merah-merah ini adalah bangunan gitu ya, building. Kemudian yang biru ini adalah badan air, yang hitam adalah jalan, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan pixel classification. Kemudian kita move on lagi ke satu level detail di atasnya. Ini namanya adalah object detection. Untuk kasus non-spasial, contohnya adalah diberikan satu gambar, di situ ada beberapa objek gitu ya, mungkin di belakangnya ada pohon, di depannya ada 3 hewan, ada 2 anjing dan 1 kucing. Nah, object detection ini selain mungkin bedanya dengan pixel classification, ini sudah bisa membedakan satu objek dengan objek lainnya dan lokasinya juga lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin contohnya anggaplah ada 2 hewan di sini, mungkin ada kucing 1 dan kucing 2. Ini di kasus pixel classification dia tidak AI-nya tetap tidak memahami bahwa di situ ada 2 kucing gitu atau 2 hewan. Nah, kalau di bawah sini di tadi pixel classification ini kan terlihat ya ada beberapa titik merah itu bangunan. Walaupun secara visual kita bisa menghitung ada berapa nih bangunannya, tapi AI sendiri tidak bisa menghitung ada berapa bangunan di image tersebut gitu ya. Dia hanya bisa mendapatkan luasnya dari jumlah pixel yang ada di image tersebut. Jadi untuk jumlah bangunannya belum bisa di pixel classification, yang bisa baru total luas bangunan semua bangunan yang terdeteksi di image ini. Sedangkan untuk object detection ini dia sudah bisa menghitung berapa objek yang terdeteksi di gambar tersebut. Jadi misalnya ada 2 anjing, dia AI-nya bisa memahami bahwa di image tersebut ada 2 anjing dengan lokalisasi bounding box-nya. Dia AI-nya juga membantu menjawab pertanyaan ada di mana hewan-hewan tersebut. Nah, untuk case dari spasialnya, ini salah satu yang paling populer adalah tree detection gitu ya. Dalam hal ini salah satu contohnya coconut. Sebenarnya bisa banyak contoh-contoh lainnya, tidak hanya terbatas di coconut, tapi ini kasus yang lebih umumnya adalah mengenai tree detection. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah namanya instant segmentation. Jadi kalau tadi di object detection, ini bentuknya adalah kotak-kotak gitu ya, yang kita sebut sebagai bounding box. Kalau di instant segmentation ini bentuknya sudah lebih detail. Jadi
tidak hanya bounding box-nya, tapi ini sudah delineasinya sudah sesuai dengan bentuk objeknya. Nah, kalau di case spasialnya yang cukup populer itu namanya building footprint extraction. Kalau kita bandingkan dengan object detection, kalau kita kenakan ke kasus ini gitu ya, object detection ini mungkin galat dari ketika kita ingin menghitung luas tiap-tiap rumahnya, object detection ini mungkin galatnya lebih banyak karena dia bentuknya bounding box. Dia luasnya akan otomatis adalah panjang kali lebar dari bounding box-nya ini. Sedangkan untuk intent segmentation, dia sudah sangat teliti mengikuti sesuai bentuk objeknya. Maka ketika kita ingin menghitung luas tiap-tiap rumah, ini galatnya akan lebih kecil daripada object detection. Nah, ini kurang lebih image atau penjelasan yang sama dengan sebelumnya ini untuk memperjelas. Contohnya ini ya, dua image ini di image classification dan semantic segmentation. Ini sudah bisa dideteksi bahwa ini adalah pohon, kemudian ada anjing di situ, dan ada ground atau tanah gitu ya. Ada 3 kelas, dan ini juga sama. Yang merah ini building, ini roads, grass, dan seterusnya. Kurang lebih penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, setelah kita memahami sedikit gitu ya, sudah berkenalan dengan GUI, sudah getting started, kita bisa coba masuk ke workflow-nya gitu ya, bagaimana sih cara kerja AI dan GIS ini, dan bagaimana mereka sebenarnya adalah sesuatu yang bisa disandingkan satu dengan lainnya. Oke, nah, di sini ada dua workflow, mungkin di atas ini ada workflow yang dimulai dengan import data, kemudian diakhiri dengan run analysis, kemudian di bawah ada workflow yang diawali dengan image management dan inferencing. Mungkin Bapak Ibu bisa coba menebak gitu ya, mungkin diketik di chatnya yang mana yang AI, yang mana yang GIS, mana sih workflow AI dan mana yang workflow GIS. Mungkin bisa ketik AI atas atau GIS atas. Silahkan coba ditebak-tebak gitu ya, mana yang GIS dan mana yang workflow AI. Nah, kalau yang di atas ini, dia dimulai dengan import data, kemudian melakukan digitasi, kemudian melakukan analisis workflow, dan setelah dibuat analisis workflow-nya, kemudian dilakukan analisis benerannya gitu ya. Sedangkan yang di bawah ini dimulai dengan image management, kemudian labeling dan labeling ataupun anotasi, sebutannya kadang beda gitu ya. Kemudian di prepare datanya untuk kemudian di training, dijadikan bahan untuk model training. Dan setelah modelnya selesai di training, kita bisa melakukan inferencing. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah cukup familiar dengan AI ataupun GIS ataupun dua-duanya gitu ya, GUI, bisa menebak gitu ya, yang di atas ini adalah workflow tipikal untuk kerjaan GIS analysis. Sedangkan yang bawah adalah workflow untuk AI, machine learning ataupun deep learning. Nah, sebenarnya dua workflow ini bisa disandingkan satu dengan lainnya. Contohnya, untuk import data di GIS, ini kurang lebih tujuan atau purpose-nya sama dengan image management di AI. Bagaimana kita ingin mengintroduce data ke sistem kita gitu ya. Kemudian untuk labeling dan data preparation di AI, itu sebenarnya kurang lebih mirip sekali dengan proses digitasi di GIS gitu ya. Mungkin kalau di GIS lebih spesifik, biasanya yang kita digitasi adalah map gitu ya. Map ataupun citra satelit. Kemudian untuk run analysis, ini adalah salah satu proses model training dan inferencing bisa dirangkum sebagai run analysis, yang dimana di artis itu namanya, nama toolsnya adalah geoprocessing. Kemudian kalau kita ngomongin AI, nggak lengkap kalau kita nggak bahas mengenai otomatisasi. Nah, proses ini semuanya, image management sampai inferencing, ini bisa diotomatisasi. Nah, di GIS sendiri itu ada sebuah tools namanya model builder. Ini intinya adalah untuk melakukan otomatisasi. Nah, kita
coba belok sedikit, kita lihat proses model builder gitu ya. Nah, ini adalah contoh pembuatan model builder di ArcGIS Pro. Kita mulai dengan tadi mengklik Start Model Builder, kemudian kita buat si model buildernya. Jadi ini adalah pada intinya model builder adalah sebuah proses untuk mengotomatisasi serangkaian proses geoprocessing tools. Jadi isinya adalah rangkaian dari geoprocessing tools. Nah, kita lihat di sini kita mulai dengan melakukan buffer, kita set outputnya namanya apa, kemudian inputnya adalah si human contact location ini, ditambah variabel lain namanya buffer, distance buffer, kemudian ditambahkan geoprocessing tool lainnya. Nah, setelah disusun, dihubungkan satu geoprocessing tool dengan geoprocessing tools lainnya, di-save sebagai sebuah tools baru gitu ya. Nah, ini setelah diisi parameternya, maka bisa di-run toolsnya, dan bisa dilihat hasilnya di sini gitu. Nah, untuk model builder ini tidak terbatas hanya 2 geoprocessing tools yang disandingkan satu dengan lainnya, ini bisa banyak gitu ya. Ada beberapa, ini contoh-contoh saja mengenai model builder. Oke. Nah, kita kembali lagi ke GeoAI. Ini contoh deep learning workflow di ArcGIS. Ada 4 proses utama di deep learning workflow ini. Yang pertama kita mulai dengan labeling tadi ya. Kalau masih ingat di slide sebelumnya yang perbandingan antara GIS dan AI. Ini kita selalu mulai dengan labeling. Kemudian labeling ini adalah proses menunjukkan objek-objek yang kita tertarik gitu ya, objek of interest atau bahasa lainnya gitu ya. Objek of interest ini kita harapkan akan bisa dideteksi oleh AI. Tapi sebelum kita ke arah sana, kita perlu mengajari dulu AI-nya mana nih objek yang sesuai. Itu adalah proses labeling. Kemudian dilanjutkan oleh data preparation. Data preparation ini di ArcGIS pada dasarnya adalah memecah satu imagery menjadi pecahan-pecahan kecil gitu ya, karena imagery ini biasanya besar sekali gitu kan ya, size-nya kalau dalam megabyte bisa sampai ratusan atau bahkan gigabytes gitu ya. Nah, ukuran sebesar itu biasanya tidak bisa diproses sekaligus oleh mesin, karena biasanya out of memory atau RAM-nya nggak cukup, GPU-nya nggak cukup, segala macam. Makanya di sini kita pecah-pecah dulu menjadi lebih kecil. Kemudian data ini, data yang sudah dipecah-pecah, akan menjadi bahan training model tersebut gitu ya. Jadi ada proses training, kemudian setelah model yang selesai dilakukan inferencing. Tapi tentu saja deep learning workflow di ArcGIS ini tidak berdiri sendiri. Ini dimulai dengan image management, kemudian hasil inferencing-nya bisa dilakukan analisis untuk monitoring. Nah, semua proses ini sudah di-cover semuanya oleh produk-produknya Esri, dan ada 4 produk yang utamanya berhubungan dengan deep learning workflow. Itu yang pertama yang desktop base, namanya ArcGIS Pro. Kemudian ada ArcGIS Enterprise, ini yang web base. ArcGIS Online juga web base. Kemudian kalau mau ada scripting atau customisasi, itu bisa di ArcGIS API for Python. Nah, ini contoh proses end-to-end gitu ya. Bagaimana deep learning dilakukan di ArcGIS. Jadi kita mulai tadi dengan image management. Image management ini kita buat label-labelnya gitu ya. Jadi ini kita bikin satu kelas baru namanya boat atau kapal. Kita ingin mendeteksi kapal dari imagery. Nah, ini belum ada datanya sama sekali di sini. Tapi kita sudah pernah membuat labelnya gitu ya sebelumnya. Jadi kita import labelnya. Nah, ini labelnya. Kalau kita mau menambah juga bisa dengan mudah. Kita tambahkan labelnya di sini, kapal yang data baru. Nah, setelah itu diekspor datanya gitu ya. Ini proses ekspor data dan hasilnya akan jadi seperti yang tadi gitu ya, pecahan-pecahan dari imagery-nya. Ini sudah dipecah jadi beberapa bagian. Nah, data tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan proses deep learning training ya, training model untuk deep learning.
Nah, ada beberapa parameter yang bisa diisikan, kemudian setelah semuanya terisi, bisa dilanjutkan dengan running ini, sekitar 2 jam untuk kasus ini, dan setelah itu kita bisa melihat eh, matriks-matriks yang penting gitu ya dalam selama proses training. Jadi ini nama modelnya, ini tidak perlu khawatir kalau saat ini masih tidak familiar, tapi ini nama model deep learning-nya adalah Mas RCNN. Ini kalau Bapak Ibu ingat, kasusnya di ArcGIS adalah untuk instant segmentation. Jadi ini yang paling detail tadi ya di spectrum level of detail. Kemudian nama backbone-nya ini ada ResNet. Di sini ada learning rate-nya sekian. Kemudian ini selama proses bagaimana loss dari training dan validation-nya. Dan di sini ada average precision score-nya. Sekitar di sini ada 0,81 atau 81%. Nah, setelah selesai gitu ya, jadi ini akan kita dapatkan informasi ini setelah selesai training, kita bisa mendetek objek using deep learning di sini. Jadi ada geoprocessing tool lainnya, kita pakai model tadi untuk melakukan deteksi objek ya. Nah, ini setelah di run, mengambil sekitar 2 jam, nah ini sudah hasilnya tadi ada kapal-kapal yang terdeteksi ya, sudah terdelineasi ini kapal-kapalnya. Ini gambaran end-to-end workflow-nya gitu ya, untuk deep learning di ArcGIS. Nah, ArcGIS juga menyediakan namanya AI assisted labeling. Kalau tadi labelnya kita buat manual, kalau ini dibantu oleh AI. Jadi bisa diklik di bagian sini untuk image data labelingnya. Nah, dia akan nge-load gitu ya model deep learning yang diperlukan untuk AI assisted-nya. Kalau tadi Bapak Ibu mungkin notice di proses sebelumnya itu kotak-kotaknya digambar secara manual gitu ya. Jadi orang yang membuat label harus membuat kotaknya manual. Kalau ini cukup diklik di objeknya, maka kotaknya muncul otomatis dengan bantuan AI. Ini masih dalam proses labeling. Ini contoh AI assisted labelingnya gitu ya. Jadi dibantu oleh AI untuk melakukan labeling. Nah, setelah kita melihat sudah punya gambaran nih bagaimana sih workflow GAI ataupun deep learning secara khususnya di produk-produknya Esri atau pada yang tadi khususnya di ArcGIS Pro, kita bisa bagaimana sih caranya mulai coba-coba gitu ya. Mungkin Bapak belum terlalu familiar di level ini kalau baru mendengar dari sesi webinar ini. Tidak perlu khawatir karena Esri membantu menyediakan starting point yang cukup mudah gitu ya. Sebelum ke sana kita mungkin kenalan dulu dengan tools yang digunakan umumnya pada data science. Ini bisa dibedakan menjadi satu script oriented, artinya perlu ada scripting di dalamnya. Kemudian ada juga yang low atau no code environment, atau nama lainnya mungkin graphical user interface atau GUI. Nah, tools yang umumnya digunakan ada tools yang umumnya digunakan dan juga ada tools-tools yang berada di dalam ArcGIS environment. Nah, untuk scripting tentu saja yang cukup populer di AI itu adalah Python, juga ada R. Kemudian untuk yang GUI-nya ini ada namanya Label Studio, kemudian ada sifat, dan juga ada RoboFlow. Kalau Label Studio dan sifat ini mungkin lebih fokus kepada labeling, proses labelingnya ya, tapi tidak untuk training model. Sedangkan RoboFlow ini sudah cukup end-to-end, mulai dari labeling sampai training model. Nah, untuk ArcGIS environment-nya, untuk yang script oriented juga ada 2. Ini kalau Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan Python, bisa menggunakan ArcGIS API for Python di website berikut, ini developer.arcgis.com, ataupun ada namanya ArcGIS Bridge. Jadi kalau familiarnya dengan R, juga disediakan API-nya untuk pengguna R. Nah, untuk GUI-nya yang low code environment, ini yang desktop based namanya ArcGIS Pro, dan untuk deep learning sendiri perlu image analysis extension. Kemudian selain itu ada yang web based, ini namanya ArcGIS Enterprise,
Ini juga perlu tambahan image server. Nah, untuk deep learning sendiri ada satu tambahan lagi dependencies namanya deep learning frameworks. Ini bisa di-download di GitHub. Sudah ada di situ bagaimana proses instalasi dan file mana yang perlu di-download. Jadi secara setup sebenarnya cukup mudah untuk melakukan setupnya. Nah, kita balik lagi ke ready to use model. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sekedar nyoba-nyoba gitu ya, gimana sih rasanya bermain dengan GUI di ArcGIS setelah tadi kita sedikit setelah setup di bagian sini gitu ya, di desktop base ataupun web base. Setelah ready environment-nya, Bapak Ibu bisa ke livingatlas.arcgis.com. Ini bisa di-scan juga kalau mau ke website tersebut. Dan diketikkan di sini di search bar-nya adalah SUM namanya. SUM ini singkatan Segment Anything Model. Di situ ada dua hasil yang akan muncul di paling atas. Namanya SUM ini, si Segment Anything Model, dan juga ada text SUM. Nah, kalau kita klik di si SUM ini, akan ke halaman berikutnya. Di sini ada opsi untuk mendownload model tersebut. Jadi modelnya gratis, bisa Bapak Ibu download dan bisa digunakan di ArcGIS Pro ataupun Enterprise. Dia formatnya format khusus dari Esri namanya Deep Learning Package. Kemudian untuk ukurannya kurang lebih sekitar 2 GB. Nah, ini contohnya bagaimana penggunaan SUM tadi ya. Jadi kita masukkan rasternya, kemudian kita cari modelnya. Kita cari kalau di sini dia mencontohkan langsung connect ke Living Atlas gitu ya, tanpa di-download. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, bisa juga di-download dulu, kemudian dicari model lokalnya. Nah, nanti dipilih si segmen anything model, oke. Kemudian diisikan beberapa argumen yang perlu. Jadi diubah extend-nya sesuai dengan apa yang terlihat di interface-nya saat ini, kemudian cell size-nya diubah jadi 0,3 dan menggunakan GPU untuk proses yang lebih cepat. Setelah di-run, ke objek-objek yang ada di sini terdeteksi gitu ya. Nah, ini contoh si segment anything model. Jadi cukup mudah, sangat mudah bahkan untuk menggunakan segment anything model ini. Ini contoh-contoh lainnya untuk deteksi kapal ataupun yang di kiri ini adalah deteksi batas sawah gitu ya. Ini juga cukup mudah untuk menggunakan segment anything model. Namun ada kekurangan sebenarnya di segment anything model. Karena segment anything model ini adalah general purpose model gitu ya. Jadi dia secara umum mendeteksi apapun objek yang terlihat di imagery-nya gitu ya. Jadi kalau tadi contoh sebelumnya ini cukup sederhana gitu ya. Di image ini hanya ada sawah, kemudian di image ini hanya ada kapal. Tapi kalau di image yang cukup padat objek, ini modelnya akan mendeteksi semua hal gitu ya. Apapun yang terdeteksi dikenali sebagai objek oleh model SUM ini, dia akan mendeteksi. Jadi ini contohnya sebelum dan sesudah dikenakan SUM, ini banyak sekali objeknya gitu. Nah, tapi tidak perlu takut karena ada model kedua, ini namanya text SUM. Jadi kurang lebih dari segi penggunaan mirip juga dengan SUM yang tadi, tapi di sini ada text prompt. Jadi kalau kita hanya ingin mendeteksi spesifik objek gitu ya, kalau dalam kasus ini adalah objek-objek yang bentuknya lingkaran, maka kita bisa modifikasi modelnya untuk mendeteksi objek yang bentuknya lingkaran. Dan ini contohnya, walaupun ini padat gitu ya, padat objek imagery-nya, tapi modelnya hanya mendeteksi objek-objek yang bentuknya lingkaran. Ini namanya text SUM. Nah, contoh-contoh lainnya ini ada deteksi mobil, kemudian ini ada kalau mau lebih spesifik lagi kita cuman pengen mobil yang berwarna kuning, bisa deteksi juga hanya ada 2 objek yang terdeteksi gitu ya. Kemudian ini ada airplanes, ada awan juga dan banyak contoh lainnya. Nah, itu tadi untuk startingnya. Ini mungkin sebagai inspirasi juga Bapak Ibu mengenai advanced AI implementation. Jadi ini sudah cukup advance gitu ya, sudah di luar environment-nya ArcGIS. Ini ada beberapa contoh use case. Yang pertama mengenai
Rapid Earthquake Damage Assessment menggunakan GWI. Jadi secara solusi ini sederhananya adalah AI-nya diberikan 2 imagery di area yang sama tapi di waktu yang berbeda. Jadi contohnya kalau earthquake, kegunaannya image pertamanya adalah sebelum gempa, sedangkan image keduanya setelah gempa. Kemudian dibandingkan 2 imagery tersebut oleh AI dan dideteksi mana bangunan yang terdampak oleh gempa. Jadi bisa dengan segera mengetahui tanpa harus turun ke lapangan, karena gempa ini sendiri adalah bencana yang seringkali disusul oleh gempa susulan gitu ya. Jadi untuk mengurangi resiko korban tambahan karena ingin melakukan survei dampak bencana, bisa dengan menggunakan imagery satelit ataupun drone dengan bantuan AI untuk mendeteksi mana bangunan yang terdampak oleh gempa. Di sini juga teknologinya yang digunakan lagi-lagi ini usual suspect-nya gitu ya, yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, adalah ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, dan juga ArcGIS Online. Kemudian hasil dari deteksinya akan ditunjukkan sebagai dashboard untuk bisa dimonitor secara real time. Kemudian ini contoh keduanya mengenai early warning wellbore failure. Jadi proses pengeboran ini cukup fragile gitu ya, cukup rentan error-error atau kesalahan-kesalahan selama prosesnya. Dan ini salah satunya AI bisa membantu untuk mendeteksi potensi failure gitu, potensi kerusakan atau kesalahan pada saat proses penggalian sumur. Jadi ini memanfaatkan ada produk lain namanya Survey 123. Ini Survey 123 adalah produk yang mobile base, jadi dia bisa diinstal di handphone atau mobile device Bapak Ibu sekalian. Dan dari Survey 123 ini bisa mengambil foto untuk dijadikan attachment. Dalam hal ini adalah sampel batuannya untuk dideteksi oleh AI. Apakah sampel-sampel tersebut memiliki anomali-anomali yang bisa membahayakan proses penggalian sumur. Kemudian lagi-lagi hasil dari AI analisisnya itu ditampilkan sebagai sebuah dashboard untuk dimonitor oleh surveyornya gitu ya, apakah benar nih akan terjadi failure di kedalaman sekian, sehingga bisa diambil tindakan apakah masih lanjut penggalian dengan treatment-treatment tertentu atau kita hentikan dulu proses penggaliannya. Nah, contoh terakhirnya ini namanya Pivot AI. Kurang lebih dari segi konsep ataupun tujuannya mirip dengan solusi kedua tadi, ya early warning wellbore failure. Ini bedanya adalah objek yang dideteksi gitu ya. Kalau ini objek yang dideteksi adalah pipeline atau kabel gitu ya, kabel atau pipa di bawah tanah. Jadi ini dengan bantuan AI bisa mendeteksi kerusakan apa yang ada pada pipa di segmen tersebut. Ini juga dengan bantuan mobile base survey tadi, Survey 123. Kemudian bisa langsung terdeteksi gitu ya, ada kerusakan bernama crack atau yang lainnya. Nah, ini tentu saja case-nya tidak terbatas ke 3 itu, ada banyak lagi case-case lainnya. Contohnya ada solar panel detection, kemudian ada shipwreck atau kapal karam, ada ini basically building ya. Ini tadi juga palm tree atau tree detection, tree counting. Kemudian ini dari segi datanya juga bermacam-macam, ada dari SAR, ada dari bathymetry, ada dari drone, dan juga ada land cover classification dari imagery gitu ya, satelit Sentinel-2. Nah, untuk lebih lengkapnya, jika Bapak Ibu ingin melakukan eksplorasi lebih lanjut, bisa ke website berikut, namanya learn.arcgis.com. Kemudian difilter di sini di paling atas namanya GWI. Tadi muncul beberapa contoh contoh kasus. Nah, ini Bapak Ibu dipandu untuk proses bagaimana cara mereplicate
solusi tersebut gitu ya. Jadi ini bentuknya tutorial yang bisa Bapak Ibu ikuti dengan cukup mudah, asalkan Bapak Ibu sudah punya contohnya ArcGIS Pro gitu ya, ArcGIS Pro yang terinstall Deep Learning, datanya disediakan, kemudian instruksinya juga sangat-sangat jelas, step by step-nya sangat-sangat terperinci, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti tutorialnya dengan cukup mudah. Jadi learnarcgis.com. Kemudian juga ini ada S3 Indonesia Solution Catalog. Jadi kalau tadi dilihat ada beberapa use case gitu ya. Nah, mungkin untuk yang use case lainnya yang belum tercover dalam sesi ini bisa Bapak Ibu lihat di Solution Catalog kami. Bisa scan barcode berikut untuk melihat file si Solution Catalognya ini. Oke, mungkin sekian untuk sesi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Amri atas presentasinya yang sangat menarik begitu ya. Nah, sedikit saya summary terkait dengan penjelasan Mas Amri tadi. Jadi tadi Mas Amri menjelaskan mengenai scope dari AI itu sendiri gitu ya, mulai dari machine learning, seperti tadi ada classification, regression, dan clustering, serta deep learning seperti computer vision, kemudian natural language processing, dan lainnya. Nah, tadi juga sempat disinggung begitu ya Bapak Ibu tentang pengaplikasian dari deep learning itu sendiri di JS, mulai dari yang less detail gitu ya, seperti image classification, pixel classification, ke yang lebih detail lagi seperti object detection dan instant segmentation. Tadi juga sempat dijelaskan terkait workflow AI dan JS, di mana ternyata ada kesamaan begitu ya di beberapa proses antar satu sama lain begitu, serta ada beberapa demo yang menarik begitu ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung hands on ke GeoAI menggunakan ekosistem dari ArcGIS ini sendiri. Seperti itu. Ya, saya mengingatkan bahwa untuk mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu silakan ketikkan pertanyaan via chat melalui fitur questions di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar berikut, gitu ya. Ya, sebelum pertanyaan dijawab oleh presenter Mas Amri Rashidi, saya informasikan pula bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih dalam atau memerlukan customized solution, silakan hubungi tim solution specialist kami dengan men-scan QR code berikut begitu ya. Selain itu, kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di WhatsApp grup community Esri Indonesia. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk begitu, Mas Amri. Saya langsung bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Bahtiar. Dari model yang sudah tersedia, bagaimana cara tuning model yang disediakan supaya sesuai dengan wilayah kajian guna memperbaiki akurasi? Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Coba saya ke slide yang relevan dulu ya Pak. Jadi, oke, untuk proses trainingnya sendiri, kalau fine tuning kurang lebih mirip dengan proses training deep learning model itu sendiri. Jadi yang bisa dilakukan adalah setelah memiliki objeknya, jadi tetap kita akan mulai dengan labeling dulu. Jadi saya bayangkan misal contohnya adalah ini deteksi kapal gitu ya. Misal ini adalah kasusnya di US, tapi kita pengen kasusnya misalnya di Tanjung Priok atau di Merak, Bakahuni segala macam gitu ya. Nah, tetap kita perlu juga melabeli data di lokasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Let's say di Bakahuni gitu ya, di pelabuhan Bakahuni. Kita labeling dulu datanya. Nah, di sini kalau Bapak bisa lihat ketika proses setelah diekspor datanya jadi image shape segala macam, ketika kita masuk ke proses train deep learning model, di sini ada model yang bisa kita masukkan gitu ya di model type ini. Nah, di sini ada tulisan pre-train model. Nah, pre-train model ini kalau kita masukkan modelnya gitu ya,
ini hitungannya sudah masuk ke fine tuning. Artinya kita tidak men-training dari awal, misal kita ambil model yang ini dulu gitu ya, model yang di US, kemudian kita masukkan sebagai parameter di pre-train modelnya, kemudian sisanya kurang lebih sama prosesnya. Ini di run dan di training seperti biasanya. Kurang lebih itu mungkin Pak Mbak Tia. Terima kasih pertanyaan. Ya, semoga menjawab Pak Batiar. Terima kasih, Mas Andri. Pertanyaan kedua dari Pak Hafid, izin bertanya, apakah AI ArcGIS Pro menyediakan tools atau algoritma untuk early warning sistem banjir atau area tergenang? Silakan. Ya, terima kasih Pak Hafid. Jadi untuk artis ini sendiri yang sepaham saya dia tidak tidak menyediakan secara spesifik untuk tadi solusi tersebut gitu ya, solusi si uh, algoritma untuk early warning system banjir area tergenang. Tapi ArcGIS ini memiliki serangkaian geoprocessing tools yang bisa digabungkan tadi ya, proses-proses analisis geospasialnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk menjawab daerah mana yang mungkin terjadi genangan gitu ya, sebelum genangan itu beneran terjadi. Bisa juga dengan bantuan AI dengan time series forecasting, contohnya kita memprediksi curah hujan itu juga bisa. Kemudian selain itu ada juga tools untuk menganimasikan gitu ya, memprediksi. Jadi mungkin di saya slide-nya nggak ada, tapi di ArcGIS itu sudah menyediakan sebuah tools, ya, kita bisa bilang, atau platform untuk menganimasikan genangan air. Jadi bisa kita atur parameter-parameter, contohnya curah hujannya, kemudian kita buat data topografinya dari digital elevation model dengan parameter-parameter tersebut. Kita bisa menganimasikan jika curah hujannya sekian, daerah mana yang nih yang akan tergenang. Mungkin bisa dari 3 solusi itu ya Pak. Jadi dengan serangkaian geoprocessing tools, dengan proses-proses yang sesuai, kemudian tadi bisa bantuan AI juga ada untuk forecasting. Mungkin salah satu parameter yang cukup penting adalah parameter curah hujan, atau tadi membuat animasinya gitu ya, membuat visualisasi dengan bantuan digital elevation model dan platform ArcGIS yang tadi itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Andri. Semoga menjawab. Karena keterbatasan waktu, saya coba bacakan 2 pertanyaan lagi begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Chandra, apakah sudah pernah dilakukan uji kesuburan tanah atau kandungan hara di lingkungan perkebunan? Kalau sudah pernah, berapa persen akurasinya jika diuji dengan laboratorium? Mengingat sekarang ini penentuan unsur hara secara presisi sangat dibutuhkan di perkebunan. Ya, baik. Terima kasih. Silakan, Mas Amri. Oke, terima kasih Pak Chandra pertanyaannya. Jadi mungkin ini slide yang cukup relevan gitu ya untuk palm trees ini. Jadi detection, kalau Bapak Ibu perhatikan ini warnanya beda-beda gitu ya. Ada yang kuning, ada yang oranye, mungkin nanti ada yang hijau atau ada yang merah. Jadi kalau ini case-nya adalah analisis kesehatan tanaman. Jadi kalau untuk hal ini mungkin tidak langsung ke kesuburan lahan, tapi ke kesehatan tanaman. Itu bisa dengan indeks-indeks, contohnya NDVI atau hari dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan si kesuburan tanah ini? Jadi kalau ditanya sudah pernah atau belum untuk spesifik case kandungan hara atau kesuburan tanah, saya tidak ingat pernah melakukan itu ya di ISRI Indonesia. Tapi artinya selama data yang dibutuhkan ada untuk menghitung unsur hara tersebut, kita bisa menggunakan pendekatan AI gitu ya. Contohnya ini kesehatan tanaman juga dengan pendekatan AI dan imagery yang dia bandnya adalah red, green, blue gitu ya. Jadi dari drone. Nah, untuk GWI untuk kesuburan tanaman ini juga saya mengikuti beberapa artikel gitu ya, paper-paper yang menggunakan AI. Jadi
untuk pemodelannya sendiri itu saya rasa bukan tidak mungkin untuk dimodelkan dengan bantuan AI dan bantuan data drone ataupun mungkin satelit yang channelnya lebih banyak gitu ya, bandnya lebih banyak. Jadi kalau secara mungkin itu mungkin sangat mungkin dilakukan untuk mungkin case-nya itu bisa disebut sebagai pixel classification gitu ya, mana daerah yang subur atau kandungan haranya tinggi, mana yang tidak subur atau kandungan haranya lebih rendah. Jadi mungkin jawaban singkatnya saat ini sayang sekali belum pernah dilakukan, tapi saya cukup mengikuti penelitian-penelitian mengenai soil moisture gitu ya, salah satunya mungkin soil moisture atau tadi unsur hara dan kesuburan, dan itu sangat mungkin diintegrasikan dengan solusi ArcGIS. Kurang lebih seperti itu Pak Chandra. Baik, terima kasih Mas Amir, semoga menjawab. Pertanyaan terakhir dari Bapak Firdaus. Untuk settingan parameter dan environment detect object using deep learning, biar hasil poligonnya bagus berapa ya? Mungkin Mas Amir bisa memberikan tips untuk settingan atau parameter dari environment di tools ini. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Jadi pertanyaannya settingan parameter dan environment detect object gitu ya di deep learning biar hasil poligonnya bagus. Jadi mungkin kita coba review lagi ke bagian ini gitu ya. Jadi kalau di slide ini ada level of detail yang paling kiri, less detail yang paling kanan, ini yang lebih detail. Ini juga berhubungan dengan computing power yang dibutuhkan atau resource yang dibutuhkan. Jadi semakin ke kanan, itu resource computingnya yang diperlukan jadi lebih banyak juga, jadi lebih berat gitu ya. Sedangkan yang di kiri itu lebih ringan dari segi processing. Mungkin sebagai gambaran gitu ya, sebagai gambaran untuk training model image classification, tipikalnya mungkin dalam hitungan menit, ini mungkin kurang dari 1 jam sudah bisa di training satu model image classification. Sedangkan untuk instance classification, ini mungkin bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Itu sebagai gambaran apa yang disebut dengan computing power atau resource yang dibutuhkan itu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya untuk settingan parameter dan environment-nya. Jadi yang pertama, pastikan dulu sih sebenarnya apakah kita perlu sampai ke instance segmentation atau cukup di object detection atau pixel classification. Karena itu nanti akan berpengaruh sama seberapa sering eksperimen yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita pun akan coba-coba. Untuk menjawab pertanyaannya, si parameter dan environment-nya, ini sayang sekali tidak ada satu jawaban yang tepat untuk semua use case gitu ya. Jadi akan sangat-sangat bergantung dengan use case-nya itu seperti apa. Jadi untuk settingan parameter ini adalah sesuatu yang bisa dibilang akan kita coba-coba. Jadi itulah sebenarnya yang kita tentukan gitu ya. Tapi secara umum, ketika Bapak mulai untuk training deep learning model di ArcGIS Pro, itu sudah ada parameter-parameter yang default. Nah, jadi untuk pertama kali training, itu bisa menggunakan parameter yang default dulu. Nah, setelah parameter default itu selesai training, kemudian kita inferencing, kita melihat, oh ini masih kurang sesuai gitu. Misal poligonnya masih kurang detail atau kurang sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, baru dari situ kita coba-coba parameter-parameter lainnya. Dan ini membutuhkan pemahaman mengenai parameter itu sendiri. Contohnya, apa sih learning rate? Tadi kan ada di training model, ada parameter learning rate, kemudian ada parameter tile size-nya, kemudian tadi model yang digunakan. Itu pun harus dipahami terlebih dahulu. Tapi sebagai benchmark, itu bisa menggunakan default value-nya yang diberikan oleh ArcGIS Pro, kemudian dari situ bisa memulai eksperimen. Jadi sayang sekali, mohon maaf Pak Firdaus, parameter atau environment setting-nya akan sangat bergantung dengan use case yang dibutuhkan gitu. Ya, baik. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya
izin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya. Jika ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, nantinya kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu melalui email yang terpisah setelah acara ini berlangsung. Webinar Directions Lab Online selanjutnya akan diadakan kembali bertepatan dengan perayaan JIS Day, yaitu hari Rabu, tanggal 20 November 2024. Dalam rangka JIS Day ini, kami mengadakan 2 webinar berturut-turut pada tanggal tersebut dengan topik GeoAI begitu, yaitu jam 8.30 sampai 9.30 WIB dengan presenter dari Esri Australia, dilanjutkan dengan GeoAI in Survey 123 di jam 11 sampai 11.45 WIB oleh presenter dari Esri Indonesia. Webinar tetap diadakan di GoToWebinar dan pastikan Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar sebagai subscriber email kami agar mendapatkan link pendaftarannya, dan bagi yang belum subscribe silakan scan QR code yang tertera di layar. Terima kasih telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.